Bingung tuane alamannya anak soalnya itu apa tandanya oke ikut cari namun bicaranya dan tutur katanya dan juga memuliakan orang tuanya. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimati al-hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madadi wa karamati fid darini amin. Kita lanjutkan dengan hadis nomor 8214. Hadis terdapat dalam Sunan Kubra Imam Tabrani dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minat tamri, dari korma kering, wal busri, dan korma muda, khamrun, khamrun adalah khamar,
khamrun adalah khamar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar yang dikenal oleh masyarakat Arab, ketika dikatakan khamar adalah perasan anggur saja, hanya perasan anggur. Sehingga Nabi SAW menjelaskan sebagaimana fungsinya sunnah itu adalah menjelaskan Quran, maka khamar itu bukan hanya terbuat dari anggur. Khamar bisa terbuat dari korma kering, khamar bisa terbuat dari korma. Melompat pada hadis di bawah, minal hintati khamrun, di antara gandum adalah khamar. Wa minat tamri khamrun, dari korma kering ada khamar. Wa minas syairi khamrun, dari syair juga ada khamar. Wa minaz zabibi khamrun, dari anggur kering juga ada khamar. Wa minal asali khamrun, dari madu juga ada khamar. Intinya dalam hadis yang lain Nabi bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk kategori khamar, haram untuk diminum. Air tapai juga bisa dengan khamar. Nanas juga bisa dibuat khamar. Bubur kacang mungkin bisa dibuat khamar. Jadi jangan sampai, kata Nabi SAW, nanti di antara umatku mereka menghalalkan khamar dengan cara memberi dengan nama-nama yang lain. Maka di dalam bahasa hukum ada namanya bahasa lughah, bahasa asli. Ada namanya bahasa istilahi. Nah, dalam hukum yang digunakan bahasa istilah, bukan bahasa lughah. Maka setiap kitab fikih yang kita baca, as-salatu lughatan ad-du'a, wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. As-sawmu lughatan al-imsak, wa syar'an imsaku an kulli muftirat min tulu'i samti ila ghurubi syamsi. Al-hajju lughatan al-qasdu, wa syar'an qasdu baitillahi litaqarrubi ila Allah bi nusukin makhsusatin. Jadi setiap bahasa dalam hukum itu menggunakan bahasa istilah masing-masing. Sehingga ketika seseorang memahami hukum hanya dengan bahasa lughah, maka dia tidak sampai pada inti hukum. Misalnya dibaca ayat khamar, haram khamar. Di dalam kamus, apa itu khamar? Perasan anggur. Berarti minuman memabukkan yang terbuat dari air aren, tuak, halal, bukan khamar. Karena bukan dari anggur. Minum terbuat daripada air tapai, halal. Kenapa? Bukan anggur. Minum terbuat daripada zabib, daripada syair, daripada tamar, pada busr, semuanya jadi halal karena bukan khamar. Nah, tapi datanglah sunnah menjelaskan maksud ayat khamar di sana apa? Apakah makna lughah atau makna istilah syar'i? Ternyata khamar dalam ayat tersebut adalah makna istilah syar'i, sehingga dalam berbagai macam Nabi katakan dari korma bisa dibuat khamar, dari korma muda bisa dibuat khamar, dari gandum bisa, dari syair bisa, dari tamar bisa, dari zabib bisa, dari madu juga bisa. Sehingga intinya adalah kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan hukumnya khamar.
haram untuk diminum dan haram untuk dimakan. Walaupun itu buah-buahan sekalipun. Ada insyaallah. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman dari Sayyidina Qatadah, dari Imam Qatadah, hadis mursal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal jafai, di antara sikap kasar adalah, minal jafai, di antara sikap kasar adalah, an udhkara, bahwa disebut akan aku, bahwa disebut akan aku, artinya disebut namaku, indar rajul, di dekat seseorang, fala yusalli alayya, maka dia tidak mau berselawat kepadaku, maka dia tidak mau berselawat kepadaku. Itu dianggap kasar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mendengar nama Rasul, maka dianjurkan untuk berselawat. Kalau tidak berselawat, yang dikatakan itu orang kasar, orang nggak punya adab, orang nggak tahu balas budi, orang tidak bisa membalas kebaikan dan kebaikan. Ketika sahabat memberikan dadanya melindungi Sayyidina Nabi, Sayyidina Thalha bin Ubaidillah, Nabi masuk dalam lubang di perang Uhud, perisai tidak ada lagi. Sayyidina Thalha bin Ubaidillah menjadikan dadanya perisai untuk melindungi Sayyidina Rasul. Sahabat-sahabat yang lain memberikan nyawanya, hartanya, waktunya siang malam. Ada yang bersedia menjaga Nabi di waktu malam sampai pagi. Dan kita umat akhir zaman hanya bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ketika nama Nabi disebut, enggak mau. Nabi katakan dia jafa. Bahkan hadis yang kita baca tadi dalam kitab fikih Mahali Mata Minhaj, Nabi bersabda, man hajja wa lam yazurni faqad jafa. Orang yang pergi haji tapi tidak datang ke Madinah untuk ziarah saya, dia kasar orangnya. Itu orang tidak berakhlak. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu imam yang tidak terbantahkan argumennya. Beliau berbicara dengan dalil hadis-hadis sahih. Apa kata beliau? Orang di antara perkara sunnah haji itu adalah ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau kasih judul Babu Ziyarati Qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab itu direvisi, dirubah oleh tangan-tangan jahil kalangan Wahabi, diganti. Babu Ziyaratin Nabi diganti dengan Babu Ziyarati Masjidin Nabi. Bagaimana perlakuan seperti ini kepada kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah? Ketika kitab itu tidak bisa dia bantah, karena kita berdasarkan hadis sahih semuanya, jelas riwayatnya, mereka rubah judulnya.
Lihat saja cetakan-cetakan Mesir. Nah, dirubah-rubah. Kenapa? Anti dengan penyebutan ziarah kubur Nabi. Mereka tidak mau dengan mengatakan ziarah kubur, diganti dengan ziarah Masjidin Nabi. Lihat saja jafaknya, kasar, tidak punya adab, tidak punya kesopanan, sehingga kalau menyebut nama Nabi itu tidak mau pakai Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau baca Sayyidina sesat. Kenapa sesat? Nambah-nambah agama. Karena Nabi hanya suruh. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami berselawat kepadamu? Nabi bilang, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu hadis sahih. Katakan oleh kalian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Nabi suruh kita Allahumma shalli ala Muhammad, enggak boleh tambah-tambah. Nambah-nambah agama bid'ah, sesat, masuk neraka. Sementara ahli sunnah wal jamaah bukan hanya melihat satu hadis itu saja. Di antaranya hadis yang dijadikan dasar hukum di sini. Kemudian hadis yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Di antaranya hadis kumu ila sayyidikum. Nabi katakan kepada sahabat, berdirilah kalian menyambut sayyid kalian. Nabi sebut bahasa sayyid kepada Sayyidina Mu'az, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Itu dianggap sifat jafa di dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad, maka dianjurkan membaca Sayyidina. Nah, jadi materinya bukan Sayyidina. Kalau Sayyidina itu bisa dari Al-Quranul Karim dan dari hadis sahih, sikap sahabat, dan daripada kalangan tabi'in. Antum harus kuasai dalil-dalil itu supaya tidak berkembang jafa kasar kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, minaz zurqati yumnun. Di antara yang biru mata itu ada keberkahan. Itu kan tadi sudah. Disuruh melompat ke bawah. Minaz zurqati yumnun. Di antara mata biru atau biru mata itu keberkahan. Jadi kalau dapat, nah, yang matanya biru, bukan dikasih lensa biru, memang asli biru. Pergi ke Aceh, ada satu kampung di situ mata biru, tapi nggak terima deh permata anda hitam, harus biru juga. Tapi nggak semua. Minnya min tabaid, bukan keseluruhan, bukan seluruh mata biru ada berkah, tidak, sebahagiannya. Minas sadaqati, di antara bentuk sedekah. Minas sadaqati, di antara bentuk sedekah adalah antusallima, bahwa engkau memberikan salam. Antusallima, bahwa engkau memberikan salam. Ala nasi, ke atas manusia. Wa anta talqul wajhi, padahal engkau dalam keadaan manis muka. Padahal engkau dalam keadaan manis muka.
Itu sedekah. Memberi salam kepada saudara muslim dengan muka yang manis, menjawab salam dari saudara muslim dengan muka yang manis. Gak boleh muka masam. Bukan masam, bukan sunnah. Sunnah manis. Nah, coba manisin muka. Masam. Maka orang-orang yang muka-muka masam itu melanggar sunnah. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, di antara sedekah adalah talaqatul wajah, tabassumuka di wajhi akhika sedekah. Senyumnya kalian, kata Rasul, pada muka saudaramu itu adalah sedekah. Siapa saudara? Innamal mu'minuna ikhwah. Seluruh orang yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat itu adalah bersaudara. Walaupun beda mazhabnya. Walaupun beda cara beramalnya. Satu dengan sidang isbat, satu dengan isab. Yang penting tidak ada pelanggaran akidah. Perbedaan furu' syariat itu tidak menjadi perbedaan dalam persaudaraan sesama muslim. Bahkan perbedaan antara yang mengikuti Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang setia kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu mereka tidak bermusuhan. Mereka menjalankan ijtihad masing-masing. Imam Abu Hanifah beda pendapat dengan Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad adalah salah satu imam mujtahid di Mesir. Imam Lais bin Sa'ad memberikan sebagian hartanya untuk pelajar-pelajar yang belajar dengan Imam Abu Hanifah. Tapi beliau beda pendapat. Lalu murid-muridnya katakan, kenapa engkau bantu murid Imam Abu Hanifah? Kenapa dikasih beasiswa kepada murid Imam Abu Hanifah sementara engkau tidak sependapat dengan pendapatnya? Kata Imam Lais bin Sa'ad, soal pendapat itu bab lain lagi, soal membantu itu bab lainnya lain lagi. Jadi campur adukkan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika berkunjung ke Kufah, pertama sekali beliau datang ke masjid di dekat kubur Imam Abu Hanifah, karena beliau ingin mendalami mazhab ahli ra'yi kepada murid Imam Abu Hanifah yang bernama Imam Muhammad bin Hasan dan Qadi Abi Yusuf. Imam Syafi'i sholat di masjid Imam Abu Hanifah seperti sholat mazhab Imam Abu Hanifah, tidak ada tumanina waktu itu, tidak. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar langsung. Lalu kata murid-murid Imam Abu Hanifah, saya lihat sholat kamu enggak ada beda sama kami. Kata Imam Syafi'i, memang sholat yang barusan saya lakukan adalah mazhab pandangan Imam Abu Hanifah, menghormati yang punya kubur ini. Karena saya sholat di masjidnya, malu saya kalau nggak pakai mazhabnya. Itu akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian terjadi perdamaian di bawah kepemimpinan Sayyidina Amr bin As, sehingga Sayyidina Ali makzul daripada jabatannya. Ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan terbentur dalam permasalahan hukum, beliau kirim surat bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang masalah hukum. Itu akhlak yang diajarkan oleh para sahabat. Nah, ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala tidak bisa menghadiri pengajiannya karena beliau sedang sakit, minta kepada Imam Syafi'i untuk menggantikan majelis.
Apa kata Imam Syafi'i, wahai imam, bagaimana saya menggantikan tempat pengajianmu? Mau duduk di depan? Apa yang mau saya buat? Tahukah engkau, kita kan banyak beda pendapat. Guru dan murid, kita kan banyak beda pendapat. Kalau saya sampaikan pendapat saya, majelisnya kamu. Kalau saya sampaikan pendapatmu, saya merasa tidak berada di pendapat tersebut. Apa kata Imam Malik? Sampaikan saja pendapat kamu. Sampaikan saja pendapat kamu di majelis saya, tidak ada masalah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, guru dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, beda mazhab. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Nah, saya butuh dengan hadis-hadis yang kamu kumpulkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, setiap hadis yang saya tulis pasti saya kirimkan pertama kali kepada Imam Syafi'i. Setiap selesai sholat, sebelum saya berdoa untuk kedua orang tua saya doakan dulu Syafi'i. Mereka beda mazhab. Kemudian Imam Syafi'i katakan, tidak ada saya lihat orang yang ahli dalam hadis pada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak ketemu orang yang paling paham dengan hadis Nabi daripada Syafi'i radhiyallahu anhu. Ketika Imam Syafi'i memuji Imam Malik, wa imam, iza zukiral ulama fa anta najmuh. Kalau disebut di ulama, kamulah bintangnya. Ini mic-nya kenapa? Kalau disebut ulama, kamulah bintangnya. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, saya rasa langit itu bintangnya bukan satu. Nah, kecuali kalau langit bintangnya satu, iya. Ini bintang langit itu banyak, bukan satu. Ini ada akhlak yang diajarkan oleh sahabat, akhlak yang diajarkan oleh tabi'in, akhlak yang diajarkan oleh tabi'in. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala duduk dalam majelis Imam Malik dengan pandangan mazhab yang berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal belajar pada Imam Malik dengan mazhab yang berbeda. Imam Lais bin Sa'ad ketika mendapatkan korma Madinah daripada Imam Lais bin Sa'ad mendapatkan korma Madinah daripada Imam Malik bin Anas. Beliau balas korma Madinah itu dengan wadah yang sama yang diisi uang dinar. Mereka beda pendapat, tapi mereka tidak putus hubungan satu sama lain. Nah, lalu ajaran yang mana? Ahli sunnah yang mana? Orang yang mengaku mengikuti salaf, lalu menamakan diri mereka salafi, lalu mereka memberikan doktrin enggak boleh mendengar pengajian daripada selain ustaz kita, mereka ahli bid'ah. Coba contohkan sosok ahli sunnah yang mana yang memberikan pengajian demikian? Enggak ada satupun. Orang itu beda mazhab, beda pendapat, bukan beda kunut enggak kunut, bukan beda zikir enggak zikir, beda mazhab. Imam Malik katakan enggak batal wudhu sentuh wanita. Imam Syafi'i bilang batal. Guru dan murid mazhab berbeda, duduk satu majelis, tapi enggak ada permusuhan satu sama lain. Itu ulama salaf. Lalu ngaku-ngaku salaf, memecah belah umat, menanamkan kebencian satu sama lain. Nah, jangan sholat situ, mestinya depan ada kuburan. Itu bukan salaf itu. Itu salaf. Nah, hadis berikutnya, minas sadaqati, di antara sedekah adalah, termasuk sedekah adalah antu'allimar rajula, bahwa engkau ajarkan kepada seseorang al-ilma, akan ilmu pengetahuan, faya'mala bihi, lalu mengamalkan ia seseorang dengannya ilmu pengetahuan,
wa yu'allimahu, dan mengajarkan ia seseorang akannya ilmu pengetahuan. Itu termasuk sedekah jariyah, sedekah yang mengalir nanti pahalanya setelah mati. Engkau ajarkan kepada seseorang akan ilmu, lalu dia amalkan dengannya, dan dia ajarkan kembali kepada yang lain. Maka kalau memberikan materi pengajian, sesuatu yang bisa diamalkan. Nah, sesuatu yang mudah diamalkan. Jadi sebuah keberhasilan kalau sempat dalam satu pertemuan pengajian ada satu dari materi itu yang bisa mereka amalkan. Apalagi kalau sempat dua. Apalagi kalau sempat diajarkan, dikasih tahu sama yang lain. Itu titik keberhasilan daripada taklim. Bukan baca kitab banyak-banyak. Kita baca kitab banyak juga. Nah, 10 tahun 50 judul kitab minimal di Darul Hijrah. 10 tahun minimal 50 judul. Di mana titik keberhasilan? Bukan banyak kitab. Oh, kitab saya banyak, sudah baca ini, baca itu, tapi salahnya gak jelas. Angkat tangan gak jelas. Duduk iktiras gak tahu. Kita seorang akhir duduk iktiras juga. Nah, sunnah wudhu gak tahu. Wudhu masih ngusap kepala, rambut dikit. Itu kalau cuman wudhu ngusap rambut sedikit, itu gak usah belajar kitab banyak-banyak. Nah, cukup belajar di TPA saja dapat itu. Wudhu ngusap kepala dikit. Baik. Jadi keberhasilan sebuah pendidikan bukan meninggalkan ijazah, tapi meninggalkan ilmu yang diamalkan dan yang disampaikan. Maka mesti kita ada tatbik amali, penerapan amal. Penerapan amal. Maka kitab fikih yang aku baca itu bukan hanya sekedar pelajaran, tapi merubah amal sesuai dengan arahan kitab tersebut. Hadis yang dibaca itu penerapan sesuai dengan hadis tersebut. Hadis itulah keberhasilan. Itu sebabnya nggak boleh ada ijazah. Nah, kalau sudah ada ijazah, ilmu nggak diamalin lagi. Nanti karir jadi Pak Lurah, Pak Camat, apa nih ngajak kita? Tapi kalau nggak ada ijazah nggak bisa jadi Pak Camat. Nanti ngajar terus, jadi ada nilai pahalanya. Jadi dibina sebuah pondok pesantren, tapi mengantarkan orang-orangnya ke pekerjaan duniawi, itu salah jembatan dia itu. Salah jembatannya. Masa jembatan duniawi mengantarkan ke duniawi, jembatan akhirat mengantarkan juga ke duniawi. Itu saya rasa mubazir perbuatan seperti itu. Tahfiz berarti jadi ahli Quran. Jadi ahli Quran selalu dari Quran. Setar Quran, terima Quran. Ajar Quran, pelajari Quran. Pelajari, ajarkan. Pelajari, ajarkan. Khairukum man ta'allama wa 'allama. Kalau dia jadi wali kota, kapan dia wa'allama? Nggak ada. PNS, kapan dia alama? Kapan dia ngajarkan? Bahkan hafalannya habis di meja-meja kantor sama sekretarisnya. Nah, lihat hadis ini baik-baik. Di antara sedekah amal jariyah itu adalah antu'allimar rajul al-ilma
kamu ajarkan kepada seseorang akan ilmu agama, faya'mala bihi, lalu dia amalkan dengannya, wa yu'allimahu, dan dia ajarkan kepada orang lain. Nah, maka matlamat hidup antum adalah selesaikan Al-Qurannya, dalami alimnya, kemudian pulang ke kampung yang sudah ada pondok pesantren. Nah, tinggal lanjutkan pondok pesantren warisan nenek moyangnya. Yang tidak punya pondok pesantren, numpang pondok pesantren di kampungnya. Nah, kalau punya kemampuan, buat sendiri. Kalau nggak bisa kemampuan, buat di rumah sendiri. Nah, itu baru keberhasilan sebuah pendidikan. Oh, bukan suatu kebanggaan kalau sekiranya alumni dari Nijora jadi anggota dewan, alumninya jadi menteri, alumninya jadi apa? Jadi gubernur, jadi presiden sekali. Nggak ada keberhasilan di situ. Masih dia pakai? Pakai ke paketnya. Tiap hari datang paket sini. Minal kabair, di antara dosa-dosa besar adalah istitolatur rajul. Istitolatur rajul. Oh, istitolah maknanya berbicara panjang lebar. Di antara dosa besar adalah berbicara panjang lebar oleh seseorang fi irdi rajulin muslim, tentang harga diri, tentang kehormatan seorang muslim. Itu dosa besar. Nah, membicarakan harga diri, kehormatan seorang muslim, ghibah. Wa minal kabairi, di antara dosa besar adalah sabbatani bisabbati, dua celaan dengan sebab satu celaan. Dua celaan dengan sebab satu celaan. Orang celah kita satu, kita balas dua. Nah, balasan pertama adalah balasan, yang kedua sudah dianggap dosa besar. Nabi bersabda, subbul muslim fusuk, mencela seorang muslim itu fasik. Kalau dia mencela kita, kita halal mencela dia sekali. Kalau dibalas dua kali, sudah terlibat dosa besar. Nah, mencela sekali, dibalas sekali, itu adalah akhlak awamun nas. Itu akhlak kaum muslimin secara umum, itu standar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, standar muslim. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Itu adalah akhlak standar. Tapi akhlak pelajar agama bukan akhlak yang itu. Akhlak orang mendalami agama bukan akhlak membalas. Akhlaknya naik level 1. Idfa' billati ya ahsan. Jadi kalau mencela diam saja. Kalau dicela diam saja. Tapi kalau dicela Nabi, baru teriak. Nah, itu apa Muhammad sama Muhammad yang lainnya? Itu baru antum itu balik. Sama dengan seseorang yang ketika ada di zaman Nabi seorang wanita tua buta, dia punya budak laki-laki, gagah budaknya. Hari-hari dia bicara Nabi saja, menjelek-jelekkan Nabi tiap hari. Suatu malam tertidur budak ini, nenek buta ini, dia cari, dia pedang, dia raba-raba budaknya, dalam tidur, kemudian ditusukkan pedang, ditekan dia, mati malam itu. Dan Nabi tidak ambil hukum qisas.
Kenapa? Mencela Rasul hukumnya haram. Tapi kalau soal pribadi masing-masing, apa itu si anu nggak jelas. Ya saja nggak jelas. Nanti jelas ya akhirat. Apa itu sorban nggak masuk oksigen? Oh itu baru. Sorban itu sunnah. Apa nggak masuk oksigen? Kan mereka berpandangan yang pakai sunnah kan demikian. Tidak pakai sorban, mana masuk oksigen kepala, maka panas kepala berpikir. Besar. Mencela lawan satu lawan satu itu akhlak standar. Tapi akhlak yang diinginkan oleh baginda Rasul adalah idfa' billati hiya ahsan, izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Itu ucapan yang Nabi ucapkan ketika beliau sudah menaklukkan kota Makkah. Bahkan 13 tahun Nabi ditindas, sampai awal-awal di kota Madinah masih ditindas. Ketika beliau kuasai kota Makkah, apa kata beliau? Izhabu wa antumut tulaqa. Nah, qultu lakum kama qala Yusuf li akhi. Aku bilang sama kalian seperti Nabi Yusuf memaafkan saudaranya. Izhabu fa antumut tulaqa. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan akhlak kebencian. Minal mazi al-wudu. Dari karena mazi itu wudu. Min disebut min ta'lil. Dari karena mazi. Kemudian ada mudhaf yang dibuang. Khuruji. Min khurujil mazi. Dari karena keluar mazi itu wajib wudu. Wa minal mani, dari keluar mani itu wajib mandi. Maka air yang keluar dari laki-laki ada 3 macam, kata fuqaha. 4. Nah, 1 air kencing. Sudah tahu kan? Nah, yang kedua mazi. Mazi itu apa? Mazi adalah air yang keluar dari zakar laki-laki ketika intisar syahwatnya 50% sampai 75%. Nah, maka itu tidak wajib mandi. Air itu bernajis, maka celana harus dicuci. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kuntu rajulan mazza. Aku ini adalah laki-laki yang banyak mazi. Aku malu bertanya kepada Nabi SAW karena posisi anaknya adalah istri aku. Aku suruhlah yang lain untuk bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan mazi? Maka Nabi katakan, mazi itu najis, mesti dicuci dan harus berwudu kalau keluar mazi. Kemudian ada namanya wadi. Wadi itu adalah air atau lendir yang keluar setelah buang air kecil. Nah, yang pula dikira mani itu hanya wadi. Setelah bekerja berat, nah, tanding mempertahankan gol, itu sesuatu nggak masuk akal itu. Ya, habis tenaganya. Dan tidur malam, pulas tidurnya. Besok pagi buang air kecil, selesai buang air kecil mau istijah, terasa ada lendir. Itu disebut dengan wadi. Tidak wajib mandi, dan itu adalah najis. Kemudian yang keempat adalah mani. Mani adalah suci. Kalau kena pakaian tidak perlu dicuci. Menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Malik, mani adalah najis, wajib dicuci. Nah, wajib nggak wajib dicuci, yang jelas wajib mandi. Mani itu adalah air yang keluar ketika syahwatnya sampai 100 derajat Celcius. Nanti baca lagi dari kitab fikih. Maka ketika seseorang bangun tidur, lalu dia menemukan air dan dia ragu,
Apakah ini mazi atau mani? Apa yang harus dilakukan? Ini contoh-contoh kasus fikih ya. Contoh-contoh materi yang dibahas di fikih. Ketika seorang bangun tidur lalu menemukan ada yang basah, dia ragu apakah mazi atau mani. Apa yang harus dilakukan? Kata fuqaha, kalau dia anggap mani, dia mandi. Kalau dia anggap mazi, dia cuci pakaiannya. Tergantung kepada anggapannya. Nah, minal muru'ah, termasuk dari harga diri adalah minal muru'ati, termasuk dari harga diri adalah ayun sital akhu, bahwa menyuruh diam oleh seseorang. Yunsit, ya maaf, bukan menyuruh diam, menyimak. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, menyimak. Minal mur'ati, termasuk harga diri adalah ayun sital akhu, bahwa menyimak oleh seseorang li akhihi, bagi saudaranya, idza haddatsahu, apabila dia berbicara akannya saudara, apabila berbicara ia saudara akannya. Haddasa di dalamnya ada dhamir huwa. Qaidanahu mengatakan ad-dhamiru yaudu ila qarib. Dhamir kembalikan kepada kalimat terdekat, yaitu akhihi, apabila berbicara ia saudara kepadanya seseorang. Ini dianggap muru'ah. Itu termasuk harga diri. Ketika orang bicara, kita simak. Nah, kita dengar. Nah, itu termasuk dia menjaga harga dirinya. Khutbah, ya, bayang, duduk dengar baik-baik. Nah, itu termasuk, bukan harga diri yang bicara, harga diri kita yang mendengarkan. Termasuk orang itu menjaga harga dirinya sendiri. Ketika saudaranya bicara, dia simak. Walaupun sesuatu yang disampaikan itu sudah hafal, dah semua yang disampaikannya itu. Bahkan kalau kita menyampaikan mungkin lebih bagus daripada dia yang menyampaikan. Tapi hak daripada seseorang pendengar adalah menyimak apa yang disampaikan. Kalau dia tidak bisa menyimak, berarti dia telah menghilangkan harga dirinya sendiri. Nah, minal muru'ah, termasuk daripada harga diri, ayun sital akhu li akhi idza haddasa. Baginda Nabi SAW ketika duduk dengan para sahabat berbicara perkara-perkara yang lucu, Nabi tertawa. Ikut tertawa dengan mereka. Tapi apabila mereka sudah berbicara lewat pada perkara yang dibenarkan, Nabi tegur. Nah, itu bicara bebas. Akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi ketika dalam majlis bebas. Wa minal husnil mumasyah, di antara bagusnya jalan bersama, di antara sikap bagus jalan bersama, ayyakifal akhu, bahwa berhenti oleh seseorang, li akhihi, bagi saudaranya sendiri, idam qata'a sis'una lihi, apabila terputus tali sendalnya saudara.
Di antara bagus atau akhlak jalan bersama adalah berhenti oleh seseorang bagi saudaranya apabila terputus tali sendal saudaranya. Itu adab daripada jalan bersama. Kita berangkat ke masjid, ijtihad untuk sholat Jumat, dan di tengah jalan tali sendal kawan kita putus, dia berhenti memperbaiki sendalnya, kita berhenti menemaninya. Apalagi kalau putusnya itu karena kita, nah keinjak di belakang. Nah, kalau Nabi berbicara soal sendal, maka juga hukum berlaku kepada berjalan dengan kendaraan. Ketika kita jalan dengan motor bersama, motor kawan habis minyak, nah, atau banyak bocor, kita katakan sebentar untuk satu buah untuk di sana ya. Nah, itu nggak masuk, nggak punya adab berarti. Nah, jadi antara adab jalan bersama, apakah dengan kendaraan, apakah jalan kaki, ketika ada satu yang berhalangan, yang lain berhenti menemani dan menyelesaikan permasalahannya. Itu disebut musyarakah. Musyarakah dalam Islam perkara yang diutamakan. Coba anda bayangkan, kenapa sampai perkara yang seperti itu diajarkan oleh Nabi? Kenapa akhlak yang sampai pada tahap seperti itu diajarkan oleh baginda Rasul? Karena inti daripada pengajaran agama itu adalah akhlak. Innaka la'ala khuluqin azim. Jadi untuk melihat kesempurnaan agama seseorang, tinggal dinilai daripada akhlaknya, bukan dari ibadah. Bukan dari ibadah. Min akhwanil khiyanah, di antara yang paling berkhianat, di antara yang paling berkhianat dari sekian pengkhianatan itu tijaratul wali fi ra'iyatih, perdagangan seorang pemimpin pada rakyatnya. Perdagangan seorang pemimpin pada rakyatnya itu pengkhianatan yang terbesar. Seorang pemimpin melakukan perdagangan ke rakyatnya. Apa maksudnya? Bukan berarti seorang pemimpin tidak boleh punya kedai, tapi kebijakan pemimpin atau wewenang kepemimpinannya dalam hal-hal pengadaan sesuatu untuk rakyat, dia ikut sertakan di sana unsur bisnis untuk kepentingan pribadinya. Itu disebut dengan akhwanil khiyan. Misal Pak Gubernur dalam rangka pengadaan alat kebersihan, kemudian disuruh beli di kedainya. Kemudian pengadaan alat listrik juga di kedainya. Kalau nggak ada dia punya kedai, dia adakan sendiri kemudian dijual ke rakyatnya. Itu pengkhianatan yang paling besar. Kenapa? Karena dia tahu belanja negara, dia tahu belanja daerah, dan dia bisa saja mengatur bawahannya. Apa saja yang perlu di kantor ini, jangan lupa ya ambil di kedai saya. Kedai saya belinya yang kedai yang mana? Itu dianggap pengkhianatan terbesar. Min aswa'in nas manzilatan, di antara yang paling jelek, aswa, di antara yang paling jelek manusia manzilatan, kedudukannya adalah man azhaba akhiratahu,
seseorang yang menghilangkan akhiratnya, seseorang yang menghilangkan dia akan akhiratnya dengan sebab dunia orang lainnya, dengan sebab dunia orang lainnya. Kalau akhiratnya hilang karena dunianya sendiri, itu lumayan. Bukan lumayan berarti boleh ya. Lumayan. Akhiratnya hilang karena gara-gara dunianya sendiri. Yang lebih parah itu akhiratnya hilang karena dunia orang lain. Akhiratnya hilang karena dunia orang lain. Dia tidak mendapatkan apapun daripada hal tersebut, tapi agamanya hilang. Seperti orang yang menjual keilmuannya untuk kepentingan pemimpin, merubah fatwanya demi kepentingan pemimpin, merubah fatwanya demi menghalalkan yang haram untuk kepentingan sebuah perusahaan. Itu orang yang paling parah nasibnya. Tapi kalau sekiranya ada orang nggak sholat karena ngurus dunianya, itu memang salah. Tapi yang jelas dia telah membuang akhiratnya untuk kepentingan pribadinya. Nah, kenapa sampai ada orang lain menjual akhiratnya untuk kepentingan orang lain? Maka antum harus berpikir lebih bijak. Nah, jangan sampai merugikan diri, merugikan keluarga demi kawan. Jangan sampai setia dengan kawan mengalahkan kesetiaan dengan orang tua. Jangan sampai melanggar perintah orang tua karena mendukung kawan. Apalagi karena berpihak kepada handphone. Itu lebih parah lagi. Jadi berpikir nih yang waras-waras, yang sehat-sehat saja. Ini bapak saya, ini ibu saya, besarin saya dari kecil, merawat dari kecil, mengorbankan semuanya untuk saya. Ini handphone, cuman plastik, besi, nggak masuk surga juga. Lalu ketika bertemu dua tuntutan, antum berpihak dengan handphonenya, permainan. Tinggalkan orang tuanya, itu kan bodoh namanya. Bodoh sekali. Nah, itu mirip dengan orang yang tadi itu. Dia jual akhiratnya untuk dunia orang lain. Yang ini lebih parah lagi, dia jual surganya, yaitu keridhaan orang tua, dengan sebab benda-benda. Kata orang tua, lemparkan handphone itu, langsung aja lempar, masukkan kolam. Itu baru orang waras. Ini ngamuk-ngamuk sama orang tuanya gara-gara membela handphonenya, gara-gara berteman sama kawannya. Itu otak agak sehat. Min asyaddi ummati li hubban. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini hadis dicatat dan sampaikan sama orang anti maulid. Min asyaddi ummati, di antara yang paling asyaddi, yang paling kuat, ummati dari umatku, li bagiku, hubban nisbah cinta, itu irabnya untuk tamyiz, nasun itulah manusia, yakununa ba'di, yang adalah mereka setelah aku, yang adalah mereka setelah aku, artinya tidak hidup di zaman aku, mereka lahir setelah aku meninggal. Yawaddu ahaduhum,
menginginkan oleh salah seorang mereka, lau ro'ani, jikalaulah ia melihat aku, jikalau dia melihat aku, walaupun dengan mengorbankan keluarganya dan hartanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang perlu digarisbawahi di sini, nasud yakunu ba'di, orang-orang yang dia ada setelah aku meninggal. Yang paling kuat cintanya, yang paling tinggi mahabbahnya kepadaku adalah orang yang punya keinginan melihat aku, walaupun dia sampai membayar dengan harta dan keluarganya. Berarti seperti apa bentuknya? Sampai dia bayar untuk bertemu Rasulullah dengan harta sama keluarganya. Sehingga di antara para ulama mengatakan, kalau saya satu malam, ini makom mereka ya, bukan makom kita sekarang. Kalau saya satu malam tidak berjumpa bertemu dengan Nabi dalam mimpi maksudnya, maka aku menganggap diriku termasuk daripada orang munafik. Kalau kita seumur hidup belum berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ungkapan mahabbah itulah yang digambarkan oleh ulama salafun saleh dalam bentuk syair dan puji-pujian. Lahir namanya Simtul Wura, Barzanji. Nah, Qasidatul Burda, Imam Al-Busairi, Al-Basri, Al-Basiri, Majmu' Mawali. Banyak syair-syair yang dibuat oleh para ulama. Nah, mana dasar syair itu? Dasar syair itu adalah pertama, adanya Sayyidina Zaid bin Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit adalah satu sahabat Nabi yang hadir dalam perang hanya waktu permulaannya saja. Apa tugas beliau? Menghujat musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, dengan memuji Nabi Muhammad dan sains-sains. Ketika perang sudah bermula, beliau tinggal masuk dalam benteng bersama para wanita. Beliau paling enggak berani dalam perang. Jadi tinggal dalam benteng bersama kaum ibu-ibu. Ketika ada mata-mata masuk, maka ibu-ibu minta, "Wahai Hasan, itu ada musuh masuk." Kata bisa enggak sanggup. Hanya keluar seorang wanita, dibunuh musuhnya. Nah, selepas itu, "Wahai Hasan, sudah saya bunuh musuhnya, tinggal kami penggal kepalanya, buang keluar benteng, supaya orang-orang tahu bahasanya di dalamnya ada penjagaan." Sayyidina Hasan pun enggak berani memotong leher orang yang mati. Saya enggak berani. Jadi ketika beliau mengucapkan syair, apa kata Rasul? Ayyadakallahu bi ruhil qudus. Allah telah membantumu dengan ilham dari malaikat Jibril alaihissalam. Nah, sesungguhnya syairnya Hasan bin Sabit itu sama dengan 1000 musuh. Itu salah satu penyair baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi dasar ittiba bagi para ulama dalam menyusun syair-syairnya. Mereka menggolongkan dirinya, mengeluarkan kemampuannya ittiba dari satu sahabat.
kullu ashabi kanujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku laksana bintang, mana saja kamu ikuti pasti kamu terpetunjuk. Maka dari seluruh ulama salafun saleh ada mengikuti bagian fikihnya. Siapa pakar fikih kalangan sahabat? Sayyidina Muaz bin Jabal, a'lamu ummati bil halal wa haram, Muaz bin Jabal. Ada mengikuti pakar dengan qiraahnya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abu Musa Asy'ari. Ada pakar dengan bidang tasawufnya, arhamu ummati bi ummati, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, ada dengan kekuatannya, asyaddu 'ala ummati al-haq Umar bin Khattab. Nah, dari satu lampu yaitu baginda Rasul melahirkan sekian cabang keahlian masing-masing, diwarisi di bawahnya oleh para tabi'in terus kepada tabi'in. Ada yang cenderung ke tafsir, ada pakar fikih, ada pakar hadis, ada pakar suluk, ada pakar syair. Nah, yang pakar syair itu siapa sahabatnya? Di antaranya Sayyidina Hasan bin Thabit. Apa sikap Nabi dengan Sayyidina Hasan bin Thabit? Nabi celak, Nabi caci, Nabi sanjung. Bahkan Nabi panggil dalam satu pertemuan ketika diperlukan untuk menghujat musuh-musuh Allah yang merendahkan Nabi Muhammad SAW. Nah, syair-syair itu dibaca oleh santri, diiringi dengan rebana. Mana dalil rebana? Dia dalam Sunan At-Tirmizi, idribu alaihi bid-dufuf, a'linun nikah, ij'aluha fil masajid. Akan nikah lakukanlah di masjid. Kemudian beritahukan kepada orang ramai, besok akan menikah, silakan hadir. Kemudian bunyikanlah rebana. Jadi rebana adalah musik Islam. Nah, digabungkan dengan syair, terjadilah hadroh. Lalu datang mengatakan nggak ada dalilnya. Nah, belum lagi belajar bilang nggak ada dalilnya. Ini kita bawa-bawa murid Nabi. Nah, sebentar lagi Rabiul Awal. Nah, maka materinya ke sana. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, min asratis sa'ah, di antara tanda kiamat adalah ayyatabahan nasu fil masajid, bahwa membangga-banggakan oleh manusia di masjid-masjid. Di antara tanda kiamat adalah bahwa berbangga-bangga oleh manusia pada masjid-masjid. Masjidnya nggak bagus ya, masjid tempat kami bagus, HP-nya mahal. Nah, masjid kami besar, tempat duduknya bagus. Nah, ini masjid saya nih, saya mau buat masjid yang paling bagus. Itu tanda kiamat, bukan kemajuan Islam. Sehingga dikeluarkan dana untuk masjid sangat besar sekali, hanya untuk sekedar hiasannya, hanya untuk sekedar kebanggaan dan kepuasan dirinya. Sementara ada di samping masjid itu, kalaulah dikurangi saja itu lampu-lampu hiasnya, berikan di samping masjid yang susah hidupnya, itu lebih bagus. Itu tanda kiamat. Min asratis sa'ah, di antara tanda kiamat ada al-fahsyu, kata-kata kotor, wa tafahus, sikap kotor atau sikap kasar, wa qati'atur rahim, memutuskan silaturahim, wa tahwinul amin, mengkhianati orang yang dipercaya, mengkhianati orang yang terpercaya, wa timanul khaini, percaya kepada pengkhianat. Di antara tanda kiamat ada al-fuhsyu, kata-kata kotor, wa tafahus,
tindakan yang kotor. Ada makna yang lain, membumikan atau membiasakan kata-kata kotor, tafahush. Kemudian memutus silaturahim. Kemudian takhwinul amin, mengkhianati orang yang dipercaya. Orang jujur, orang dipercaya, orang menyampaikan yang benar, jelas dasar hukumnya. Orang menasihati secara baik-baik, tidak ada kepentingan di sana, dikhianati. Kemudian itimanul khain, percaya sama pengkhianat. Sudah jelas terbukti pengkhianatan. Ada hadisnya, tanda kiamat. Nah, itimanul khain, mempercayai orang yang berkhianat. Dua terakhir. Main bola nggak ada lele jam. Min asratis sanah, di antara tanda-tanda kiamat, ayamur rajulu, bahwa lewat oleh seseorang fil masjidi, di dalam masjid, la yusalli fihi rak'atain, tidak sholat ia di dalamnya masjid akan 2 rakaat. Tidak sholat ia dalamnya masjid 2 rakaat. Wa alla yusallima rajul, dan bahwa tidak mengucapkan salam oleh seseorang, dan bahwa tidak mengucapkan salam oleh seseorang kecuali ala man ya'rif, atas orang yang dia kenal. Wa ayyubaridas sabiyus saykha, bahwa mengirim utusan oleh anak-anak akan orang yang sudah tua. Itu tanda kiamat. Orang masuk masjid nggak tahu lagi adab salat 2 rakaat. Ketika Nabi sedang duduk di masjid, masuk satu orang sahabat, beliau salat 2 rakaat. Setelah salat kemudian datang jumpa Rasul. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah, kamu belum salat. Sehingga sahabat itu 3 kali mencoba mengulangi salat, tetap Nabi katakan kamu belum salat. Materi yang mau kita ambil dari hadis ini adalah sahabat masuk ke masjid, Nabi ada dalam masjid. Sahabat itu tidak langsung jumpa Rasul, tapi sholat dulu 2 rakaat. Itu satu poin pertama. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat, masuklah satu orang sahabat langsung duduk. Lalu Nabi katakan, kum fasalli rak'atan khafifatain. Berdirilah kamu, sholatlah 2 rakaat ringan. Siapa yang khutbah? Rasulullah. Khutbah apa yang disampaikan? Khutbah Jumat. Yang khutbahnya Rasulullah, khutbahnya khutbah Jumat. Masuk masjid Nabi suruh sholat 2 rakaat. Apa yang kita ambil di situ? Ketika kita masuk ke masjid, walaupun di masjid itu ada syekh kita, tuan guru maha besar, tuan guru besar, itu adabnya bukan salaman yang guru, tapi sholat dulu 2 rakaat. Ketika kita masuk masjid, ada pengajian disampaikan, bukan adabnya duduk dalam pengajian, tapi adabnya sholat 2 rakaat. Dan hadis yang tadi, khutbah Jumat, Nabi yang khutbah, tetap Nabi suruh sholat 2 rakaat. Jadi ada adab yang perlu ditunaikan lebih awal. Maka masuk masjid bukan salaman dulu kiri dan kanan, sholat dulu 2 rakaat, setelah sholat baru salam kiri dan kanan. Nah, jadi tanda kiamat adalah orang masuk masjid hanya untuk kepentingannya, nggak kepikir untuk sholat 2 rakaat. Jadi dia masuk masjid langsung duduk, sama dengan masuk rumahnya langsung duduk. Yang kedua, hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal. Orang yang kenal kita nggak mau, orang nggak kenal kita nggak mau. Tanda kiamat. Yang ketiga, anak-anak ngirim orang tua. Nah, artinya anak-anak
memerintahkan orang tua untuk kepentingannya. Terakhir, min afdalis syafa'ah, di antara yang terbaik syafaat itu adalah, di antara yang terbaik syafaat itu adalah antasfa'a, bahwa kamu memberi syafaat bainasnain, antara dua orang di dalam pernikahan. Nah, itu syafaat yang baik. Memberi syafaat, menyambungkan, menyatukan dua orang dalam pernikahan. Nah, apa bahasanya itu? Hah? Majumah? Majumah apa ini? Apa? Jumlah, comlang. Nah, itu sunnah Nabi. Jadi comlang itu syafaat terbaik. Nanti yang sekarang. Kita lihat di sini ada kawan-kawan, masya Allah, tahajud, nggak pernah tinggal, tekun ibadah, rajin ngaji. Bilang sama orang tua, Pak, saya punya kawan di pondok. Itu hukumnya syafaat yang terbaik. Tapi nggak boleh hari ini, 20 tahun lagi. Insyaallah cukup. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salam salat isya.